Teman-teman, di hadapan saya ada buku berjudul Api Penyucian, berdasarkan riwayat hidup dan kesaksian para kudus yang ditulis oleh Pastor FX Scope SG dan diterbitkan oleh Marian Center Indonesia. Saya pikir menarik untuk mengetahui apa isi dari buku ini. Bagaimana dijelaskan bahwa ada 3 tujuan dari penerbitan buku ini. Dan saya yakin buku ini menarik, khususnya bagi kita yang Katolik, bahwa kita percaya adanya purgatorium, yaitu saat dimana kita harus menjalani pemurnian diri bila memang kita layak menghuni kerajaan surga, karena memang kita termasuk orang yang berdosa. Maka buku ini hendaknya akan menjadi informasi berharga bagi kita, perenungan, dan juga dapat memperbaiki hidup kita di hadapan Allah semasa hidup di dunia. Akan saya bacakan setiap hari, dimulai dari halaman 21, yaitu kata pengantar dari penerbit, dan selanjutnya saya akan meneruskan 1-2 halaman yang menarik dari buku ini. Dan saya harap teman-teman juga bisa mendengarkan. Terima kasih. Seorang sejarawan bernama Johannes Vasquez dalam kroniknya tahun 940 menceritakan bagaimana Raja Sancho dari Kerajaan Leon menampakkan diri kepada Ratu Guda, dan berkat kesalehan Tuan Putri ini dia dibebaskan dari api penyucian. Raja Sancho menjalani kehidupan Kristiani sejati, tetapi ia diracuni oleh salah seorang bawahannya. Sesudah sang raja meninggal, Ratu Guda menghabiskan waktunya untuk berdoa, dan ia pun mengusahakan agar doa-doa dipanjatkan untuk ketentraman jiwanya. Tidak puas dengan jumlah besar misa yang dipersembahkan untuk keselamatan jiwa sang raja, ia terus meratap dan berdoa di dekat jasad suami tercinta, dan mengenakan kerudung yang ia ambil dari kapel istana tempat jasad suaminya dimakamkan. Pada suatu hari Sabtu, ia berdoa di kaki Santa Perawan dan menyerahkan kepadanya jiwa suaminya yang sudah meninggal. Tiba-tiba Sancho menampakkan diri kepadanya, tetapi keadaannya sangat memprihatinkan. Ia mengenakan pakaian kabung dan 2 rantai yang membara melilit di pinggangnya. Sesudah menyampaikan terima kasih kepada jandanya yang saleh atas doa-doanya, ia memohon kepadanya supaya melanjutkan karya amalnya. "Aduh, Guda, seandainya kamu tahu betapa aku menderita," katanya kepada sang istri, "kamu pasti akan berbuat lebih banyak lagi. Demi kerahiman ilahi, aku mohon kepadamu, tolonglah saya, Guda tersayang, tolonglah saya, sebab saya dilalap oleh nyala api yang berkobar-kobar." Sang ratu menggandakan doa dan perbuatan baiknya. Ia memberikan derma kepada orang miskin, mengusahakan agar misa dipersembahkan di seluruh negeri, dan memberikan kepada biara suatu hiasan sangat indah untuk dipasang di altar. Pada hari ke-40, sang raja sekali lagi menampakkan diri
Ia telah dibebaskan dari ikat pinggang yang membara itu dan dari semua penderitaan lainnya. Sebagai ganti pakaian kabungnya, ia mengenakan mantel putih yang berkilau-kilauan, seperti hiasan kudus yang telah diberikan kuda ke biara. "Lihatlah saya, kudaku sayang," katanya. "Terima kasih atas doa-doamu yang telah membebaskan saya dari semua penderitaan. Semoga kamu senantiasa diberkati. Bertekunlah dalam latihan-latihan rohani. Seringlah merenungkan kerasnya penderitaan di api penyucian dan sukacita di Firdaus. Kesana aku pergi untuk menantikan kamu." Dengan kata-kata ini, ia menghilang, meninggalkan kuda yang saleh, yang dipenuhi dengan penghiburan. Demikian salah satu bacaan dari buku Api Penyucian, tema misteri kehadiran Allah, halaman 100 dan 101.